Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Mantri Racing ya bro ya. Udah lama nih nggak buat video. Oke, di sini saya mau mereview gimana sih pemakaian motor ini selama 5 tahun ya kan. Jadi saya pakai motor ini itu udah dari tahun sekitar 2015. Jadi motor ini keluaran tahun 2015 ya. 2015 bulan Juni kalau nggak salah ya, benar-benar bulan Juni 2015. Dan motor ini hitungannya sekarang udah di angka 6 umur yang ke 5 tahun lah. Jadi umurnya udah sekarang udah 5 tahun menuju ke 6 tahun. Oke, jadi gini, selama saya pakai motor ini ya di rentang waktu 5 tahun itu perawatannya apa aja sih, kayak gimana aja sih ya. Jadi dari bahan bakar apa yang saya pakai di motor ini, standarnya itu pakai bahan bakar apa, terus oli pakai apa, terus part-part apa aja yang perlu diganti secara berkala. Nah ini akan saya bahas di sini. Oke, jadi gini, saya pakai motor ini itu udah sekitar 5 tahun ya, jadi udah berjalan tahun ke-6 ini. Kilometernya udah ada di 50.393 km. Jadi di kilometer setinggi itu parts apa aja sih yang harus berkala diganti kan. Terus jadi terus selain itu bahan bakarnya bisa apa yang harus dipakai untuk bahan bakarnya biar bisa terus sehat lah intinya mesinnya di kilometer segitu. Jadi gini, untuk motor ini sendiri ya, selama saya punya motor ini, jadi untuk bahan bakarnya sendiri itu motor ini minimal saya kasih Pertamax ya. Jadi motor ini always saya kasih Pertamax minimal. Kalau misal ada rezeki lebih, biasanya saya kasih Pertamax turbo gitu. Jadi karena oktan motor ini itu 11 banding 1 ya, jadi di oktan 11 banding 1 itu minimal bahan bakar yang masuk ke mesin itu harus oktan 90 ke atas. Jadi karena motor ini itu kompresi mesinnya itu 11 banding 1, jadi untuk bahan bakar sendiri yang saya masukin ke motor ini, yang saya kasih ke motor ini itu minimal Pertamax. Kalau misalnya ada rezeki lebih, biasanya saya kasih Pertamax turbo. Tapi untuk akhir-akhir ini alhamdulillah motor ini sering saya kasih Pertamax turbo ya, jadi rutin saya kasih Pertamax turbo. Dan hasilnya memang waktu dulu bongkar throttle body dan dalaman mesin itu alhamdulillah selama saya pakai bahan bakar yang sesuai dengan kompresinya itu memang bersih gitu loh bro. Jadi dalamnya itu memang bersih, nggak kotor. Ya memang bekas sisa pembakaran itu mesti ada, hitam-hitam gitu mesti ada, tapi nggak parah gitu loh. Jadi bener-bener terjaga lah intinya, mesin, kebersihan dari mesinnya itu memang bener-bener terjaga gitu. Jadi untuk bahan bakar kalau memang sesuai dengan kompresi yang emang bahan bakar yang kita kasih itu memang sesuai dengan kompresi mesin yang kita pakai, itu mah ya insya Allah sih untuk kebersihan dan keamanan mesinnya sih lebih bagus gitu loh. Kalau misal bahan bakar yang kita pakai itu pas dan sesuai gitu. Terus untuk parts yang secara berkala mesti diganti ya. Jadi part-parts bawaan dari motor ini itu udah nggak 100% dari baru sampai sekarang itu nggak ada yang diganti sama sekali, itu enggak. Jadi ada beberapa parts yang udah saya ganti, bukan parts modif tapi untuk pergantian secara berkalanya. Oke, jadi kita mulai dari depan ya. Jadi untuk yang pertama yakni adalah lampu depan. Nah, lampu depan motor ini itu udah pernah putus banyak 2 kali dan memang ya harus diganti sih kan. Peraturan di Indonesia kan kalau lampu kan memang harus always on ya, jadi auto headlight on juga sih motor ini. Jadi karena peraturan di Indonesia itu mengharuskan lampu itu always on, jadi kalau misalnya lampu ini putus itu harus segera diganti. Nah, jadi lampu ini itu udah pernah putus, lampu motor ini tuh udah pernah putus sebanyak 2 kali dan udah saya ganti juga. Jadi untuk spesifikasinya lampu ini itu lampu motor ini tuh masih halogen ya, jadi masih belum LED. Lampu motor ini tuh masih halogen, dan yang paling penting itu untuk soket motor ini, lampu motor ini itu soket
lampunya itu tipenya HS1, jadi kaki 3, jadi yang kaki 3 gini. Nah itu mirip banget sama yang dipakai sama Honda Verza 150 yang model lama, yang masih model halogen ya, bukan yang CB 150 Verza ini, tapi yang masih model lama. Itu bisa benar-benar masuk lah. Jadi kalau semisal lampu kalian yang motornya CBR K45A terutama, itu yang kalau semisal lampunya itu putus bisa diganti punya lampunya Verza. Bisa bilang aja di bengkel atau di toko lampu gitu, atau di dealer lampunya Verza gitu. Nah itu bisa masuk di motor ini, dan harganya yang jelas jauh lebih murah gitu. Untuk ukuran wattnya pun juga mirip kok. Wattnya ini 35 watt banding 35 watt, jadi low high-nya sama-sama 35 watt. Jadi ya masih bisa lah masuk dan pas sesuai dengan ukurannya motor ini gitu. Terus yang parts yang berkala diganti itu yang kedua itu kampas rem ya bro ya. Jadi kampas rem ini adalah sesuatu parts yang harus diganti secara berkala, karena memang penggunaannya kan ya motor selama motor dipakai otomatis kan kita ngerem ya pakai rem kan, jadi otomatis lama kelamaan pasti habis juga untuk kampasnya. Jadi untuk kampas rem sendiri udah berapa kali ganti saya lupa sih, tapi yang jelas kampas kopling yang depan ini seingat saya yang terakhir itu pakai yang originalnya dari Honda, sedangkan yang belakang itu saya mah pakai kampas kopling murah sih itu, jadi pakai kampas kopling dari Aspira. Harganya murah banget, nggak ada 20.000 harganya per piecesnya. Tapi ya untuk pemakaian harian udah lebih dari cukup banget, dan menurut saya sih enak-enak aja dan fan-fan aja sih pengeremannya selama ini. Parts yang ketiga yang udah saya ganti secara berkala di motor ini itu adalah ini, yakni adalah ya di dalaman nih, di dalam fairing ini sih, part yang ada di dalam fairing ini yakni adalah busi. Nah jadi busi motor ini udah sering saya ganti juga. Jadi busi itu setiap 12.000 km itu mesti saya ganti. Jadi karena busi itu menurut saya vital ya, dia kan memberikan api untuk pembakaran di dalam mesin. Jadi kalau semisal percikan api yang dihasilkan dari busi itu udah nggak maksimal, otomatis pembakaran pun juga jadi nggak maksimal juga. Makanya menurut saya penggantian busi itu adalah sesuatu hal yang sangat vital dan sangat perlu untuk diganti secara berkala. Dan busi motor ini tuh gantinya nggak ribet sih, jadi karena ini dia motor fairing ya, ada dua cara sebenarnya. Jadi yang pertama itu buka tangki, jadi tangki diangkat ke atas gitu ya kan. Terus yang kedua itu harus buka fairing. Kalau saya pribadi sih selama saya punya motor ini itu kalau misal saya ganti busi sendiri itu saya masih buka fairing sih. Jadi salah satu fairing saya buka, kemudian saya ganti businya pakai kunci busi mobil gitu. Soalnya karena motor ini itu klepnya 4 ya, 4 valve, otomatis businya itu ada di tengah-tengah gini. Jadi posisinya headnya tuh gini tuh. Nah itu businya di tengah-tengah gini, otomatis harus menggunakan kunci busi mobil untuk ganti motor untuk ganti businya motor ini gitu. Jadi setiap 12.000 busi mesti saya ganti juga. Kemudian ini jangan lupa juga radiatornya. Motor ini berpendingin cairan, otomatis radiator harus sering-sering. Kalau radiator sih bukan diganti ya, tapi lebih tepatnya dikuras ya. Jadi saya udah nguras radiatornya motor ini tuh sebanyak 2 kali. Jadi setiap 20.000 km itu udah mesti saya kuras air radiatornya. Soalnya gini bro, memang radiator itu dia air ya. Jadi bukan sesuatu yang kental gitu, enggak, tapi dia memang air ya, tapi dia kalau semisal lama kelamaan dia nggak pernah dikuras sama sekali, itu dapat menimbulkan kayak lumpur gitu bro di dalamnya sini. Nah terus belum di kotoran-kotorannya bisa ada di selang-selangnya ini. Makanya itu lebih baiknya kalau motor sampean itu memiliki radiator berpendingin cairan, lebih baiknya itu setiap 20.000 kilo itu harus dikuras air radiatornya. Jadi untuk sirkulasi pendinginannya itu biar lebih sempurna gitu. Jadi air radiator bisa jalan mendinginkan mesin secara sempurna gitu. Terus apa lagi ya? Ini sih, nah ini jangan lupa juga oli ya. Oli itu harus diganti secara berkala ya. Jadi oli itu jangan lupa untuk diganti terus secara berkala. Saya pribadi untuk oli motor ini itu saya pakai Liqui Moly ya. Jadi oli dari Jerman
dari Germany. Saya pakai oli dari Germany, Liqui Moly yang street, yang viskositasnya 1040. Jadi oli itu paling enggak ya maksimal itu 2000 kilo harus kita sering-sering kita cek. Tapi juga tergantung pemakaian. Kalau semisal kita pemakaiannya untuk trek itu biasanya ya lebih singkat sih pemakaian olinya. Tapi kalau untuk pemakaian harian paling enggak itu setiap 2000 kilo itu kita harus cek ketinggian olinya gitu. Kalau saya pribadi, saya selama pakai Liqui Moly ini itu setiap 2500 itu udah saya ganti. Jadi pernah 2000 saya ganti tapi masih enak ya. Jadi bukan saya ganti, lebih tepatnya udah 2000 kilo itu saya cek dan di persneling itu masih enak, makanya nggak saya ganti. Terus ada di titik paling mentoknya enaknya dari oli itu ada di 2500 kalau saya pakai Liqui Moly di motor ini. Jadi setiap 2500 kilo saya mesti ganti olinya motor ini pakai Liqui Moly lagi gitu. Jadi setiap 2500 ya untuk oli. Kalau untuk saya pribadi loh, tapi untuk teman-teman yang lain mungkin bisa aja lebih panjang pemakaian olinya atau bisa juga lebih pendek, terserah ya, tergantung feeling dari kalian. Tapi kalau saran saya setiap 2000 kilo itu harus dicek ketinggian olinya gitu. Terus apa lagi bro ya? Oh iya, motor ini udah nyentuh kan, tadi kan udah nyentuh sekitar 50.000 kilo ya. Dan menurut saya ya, karena 50.000 kilo itu adalah angka yang udah sangat tinggi, kilometer yang sangat tinggi, makanya kampas kopling dari motor ini udah saya ganti juga di kilometer 40.000. Jadi waktu motor ini nyentuh kilometer 40.000 itu kampas koplingnya udah saya ganti sekalian. Soalnya saya ya untuk cari aman lah di tahun-tahun yang berikutnya. Soalnya kan hitungannya kalau kampas kopling kan vital kan. Jadi karena di hati udah gak enak aja kan, kilometer udah tinggi gitu, masa kampas kopling nggak diganti kan. Akhirnya saya ganti juga kampas koplingnya. Dan kampas kopling yang saya pakai ini masih original Honda tapi bukan bawaan lokal. Kampas kopling yang saya pakai ini bawaan untuk CBR Thailand yang KPP, yang CBR 150 CB UFI gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, tadi filter udara belum ya. Jadi parts yang harus diganti secara berkala selanjutnya itu kemudian adalah ini. Jadi parts yang harus diganti secara berkala yang lain itu adalah ini, filter udara ya. Jadi filter udara itu hal yang menurut saya sih cukup harus sering dikontrol ya. Soalnya dia kan nyaring udara ya. Jadi kalau semisal udara yang disaring itu bagus ya, otomatis pembakaran di dalam mesin pun lebih sempurna juga dan kebersihan mesin pun lebih bagus juga. Jadi filter udara menurut saya itu adalah hal yang sangat vital ya untuk di motor. Jadi part yang sangat vital. Jadi memang harus diganti secara berkala. Kalau saya pribadi sih filter udara motor ini itu saya ganti di setiap 8.000 kilo ya. Dan tempatnya ada di sini bawah jok depan ini. Jadi setiap 8.000 kilo itu mesti saya ganti. Gimana ya? Menurut saya sih untuk filter udara sebenarnya memang patokannya di kilometer, tapi bukan hanya di kilometer aja ya. Jadi harus patokannya ada di tempat yang dilalui juga. Terus banyak lah pokoknya. Jadi kalau semisal tempat yang kalian lalui itu tempatnya kotor, itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik untuk diganti untuk filter udaranya. Tapi kalau semisal tempatnya bersih gitu kan ya mungkin 8.000 ke atas bisa. Tapi kalau untuk saya pribadi sih di Kota Madiun ya, kalau bisa dibilang sih nggak bersih-bersih banget tapi juga nggak kotor-kotor banget trek yang saya lalui. Jadi menurut saya 8.000 kilo itu udah waktu yang tepat untuk diganti gitu. Ya mungkin itu aja sih bro untuk perawatan berkalanya dari motor ini. Secara overall sih motor ini nggak pernah rewel ya. Jadi fine aja sih selama saya pakai 5 tahun ini. Jadi ya untuk perawatannya sih kalau dibilang mudah ya juga gak mudah-mudah banget, tapi kalau dibilang sulit juga nggak sulit-sulit banget gitu loh. Jadi ya menurut saya sih masih wajar lah, masih enak perawatannya, karena memang ya motor ini bukan motor gede juga tapi mocil kan, motor kecil. Jadi ya masih oke lah untuk perawatannya.
Oke, mungkin segitu aja bro untuk video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian jika ada komen ataupun kritik, bisa langsung kalian kalian kritik di kolom komentar. Oke, see you next video. Bye bye.